Tada! Motherboard tingkat bre. Ini ada 2 tingkat untuk M.2 port. Halo semua, Jun dimana? Mantap banget nih, Intel Gen 12 dan chipset Z690 ternyata langsung rilis versi mini ITX-nya. Di sini saya langsung kedatangan satu motherboard mini dari ROG Strix, Asus ROG Strix Z690i Gaming Wi-Fi. Sebelum kita bahas apa aja fitur yang ada di sini, kita lihat dulu apa isinya. Yap, itu tadi apa aja yang ada di dalam bungkusnya, di dalam kardusnya ya. Dan ini adalah motherboardnya. Sebelum kita bicara tentang fitur-fiturnya, saya mau kasih tunjuk dulu satu fitur yang bagus banget, yang langsung eye-catching saat saya pertama kali lihat motherboard ini. Biasanya motherboard mini itu yang menonjol cuma bagian sini doang ya, rear panelnya. Ternyata ini enggak, di sini ada nih, gede nih. Dan ternyata, tada, motherboard tingkat bre. Ini ada 2 tingkat untuk M.2 port. Jadi kalau biasanya M.2 port itu emang salah satu port yang ngabisin banyak tempat ya. Motherboard yang ukuran gede aja paling cuma punya 3 port atau 4 paling banyak, karena emang butuh gede banget ruangannya. Nah, sedangkan motherboard mini kayak gini biasanya cuma punya 1. Ternyata dia bisa punya 2 karena punya mekanisme tingkat kayak gini. Oke, itu baru 1. Kita bahas sisanya kayak gimana. Seperti biasa, kita langsung masuk aja ke manual booknya. Jangan dibuang kalau kamu beli ya, sekali lagi. Nah, di sini kita lihat langsung di bagian atas Intel Socket LGA 1700. Jadi soket dari Z690 ini berbeda dengan soket-soket sebelumnya. Otomatis CPU lama yang kamu punya, mau generasi 11, 10 dan yang lebih tua lagi, nggak akan bisa dipasang di sini. Nah, cuma untungnya dia bukan hanya support CPU high-end doang, karena di sini tertulis untuk Intel Gen 12 bisa Intel Core, Pentium Gold dan juga Celeron prosesor. Mantap banget. Kemudian chipsetnya Z690 tadi udah disebutin. Nah, untuk memorinya dia udah pakai DDR5. Dan untuk chipset Z690 ini kamu nggak bisa pasang DDR4. Jadi walaupun ini adalah peralihan dari teknologi DDR4 ke DDR5, untuk chipset high-end kayak gini gak ada fitur backward compatibility. Dan dengan ukuran dia yang sekecil ini, ternyata dia bisa support memori yang lumayan tinggi. Clocknya bisa mencapai 6400 MHz. Maksimum kapasitas 64 GB dengan dual channel pastinya. Cuma 2 soalnya kan. Nah, kemudian kita beralih ke graphics. Kalau nantinya kamu pakai CPU yang punya integrated graphics, di sini udah disediakan port HDMI 2.1 yang mensupport resolusi up to 4K 60Hz. Dan yang asiknya adalah di bagian rear panel ini ada 2 port Thunderbolt 4. Dan 2 port ini bisa kamu pakai untuk display juga. Keren banget. Dan kalau kamu nanti pakai display dari Thunderbolt itu, dia mensupport bandwidth untuk DisplayPort 1.4. Kemudian kalau kamu memutuskan untuk pakai dedicated graphics, di sini seperti halnya mini ITX yang lain, kamu cuma dikasih 1 port PCI Express x 16 yang sudah menggunakan teknologi PCI Express Gen 5.0. Walaupun saat ini masih sekedar gimmick karena belum ada device yang bisa memanfaatkan Gen 5, tapi at least kamu udah punya. Jadi in case 1-2 tahun lagi bakal rilis VGA dengan Gen 5, kamu udah punya, nggak perlu upgrade lagi. Kemudian masuk ke storage drive. Di sini kamu dikasih 2 port M.2 sama 4 port SATA. Nah, untuk port M.2-nya sendiri, M.2 pertama itu jalan di kecepatan 4.0 dan itu ikut ke prosesor. Sedangkan slot kedua itu ikut ke chipset. Cuma bedanya dengan chipset yang lama, 690 ini udah bisa jalan Gen 4. Mantap banget tuh.
Dan di port yang kedua ini selain dia bisa jalan di PCI Express Gen 4 juga bisa jalan di mode SATA. Jadi jangan khawatir buat kamu yang punya NVMe dan juga punya M.2 SATA, bisa kamu pasang dua-duanya. Kemudian ke networking. Networking di sini kamu cuma dikasih satu port LAN tapi kecepatannya udah 2,5 gigabit per second. Lumayan kenceng. Kemudian untuk Wi-Fi-nya kamu udah dikasih Wi-Fi 6E yang bisa jalan di 3 frekuensi 2,4, 5, dan 6 GHz. Kemudian Bluetooth-nya udah versi 5.2. Nah, terus yang asik nih tentang USB port-nya. Di bagian rear panel, walaupun ini motherboard kecil, ternyata kita dikasih USB port yang banyak banget. Ada 9 di rear panelnya. Ada 2 Thunderbolt 4, ini berarti bisa dimasukin USB Type-C juga. Kemudian ada 2 USB 3.2 Gen 2, itu berarti 10 Gbps. Kemudian ada 3 biji yang 5 Gbps dan ada 2 yang 2.0 untuk nyolokin peripheral. Terus kalau kamu nanti di casing pengen pasang front panel itu kamu juga bisa, dan di sini total kamu bisa pasang 7 port USB untuk front panel. Gila banget gak sih? Kemudian untuk audio dia juga nggak main-main karena audio yang tertanam di sini adalah ROG Supreme FX 7.1 Surround Sound High Definition Audio dengan kodek ALC 4080. Dan yang asiknya lagi, di bagian rear panel lagi itu kan ada 3 audio jack, kemudian ada optical port juga. Nah, si audio jacknya ini nggak berwarna, di situ hitam semua. Tapi begitu PC-nya dinyalain, ternyata ada LED-nya, bre. Nyala, ada lampunya. Keren banget. Motherboard mini TX kayak gini tidak didesain untuk overclocking ekstrim ya. Jadi kalau teman-temannya, kakak-kakaknya dia pakai power CPU-nya ada 2x8 biasanya, di motherboard ini kamu cukup pakai 1x8 aja. Dan biasanya udah sangat cukup untuk keperluan kita sehari-hari. Dan boost clock biasanya walaupun nggak pakai tambahan 8 pin tetap bisa jalan secara maksimal. Kemudian untuk headernya juga lengkap. Selain ada CPU fan header, ada chassis fan header untuk kipas casing, kemudian ada water pump header juga di sini. Dan sekali lagi saya ingetin, kalau kamu nanti pakai water cooling jangan kebalik nyolokin water pump ke CPU fan header. Walaupun bisa pasang, tapi jangan sampai kebalik karena CPU fan header itu fungsinya adalah mengatur RPM dari kipas pendinginnya, menyesuaikan temperatur dari CPU-nya. Nah, sekarang kita bahas apa aja yang unik. Tadi kita hanya bicara tentang spesifikasinya. Nah, ini dia. Kita lihat nih, biasanya kalau saya pegang motherboard mini ITX itu VRM coolernya seadanya. Nah, karena Asus ROG Strix Z690i ini adalah termasuk high-end, maka dia VRM coolernya juga bagus banget. Di atas ini, walaupun nggak terlalu gede, tapi ini kokoh. Dan gilanya lagi, dia ternyata nyambung ke bagian samping ini. Dan ini solid banget, gede banget sampai segini, dan itu nyambung ke rear panelnya. Kalau di saudaranya dia, crosshair yang pernah saya tes, itu kalau saya pegang bagian atas ini itu jadi panas juga karena dia ternyata nyatu sama coolernya. Nah, untuk yang ini saya belum tahu karena belum tes. Nanti kalau pengen tahu gimana, lihat aja video testingnya. Nah, terus masih berhubungan dengan ini, rear panelnya kita lihat. Di sini yang menarik adalah tombol ini clear CMOS, kita udah tahu fungsinya apa. Nah, di sini ada tombol BIOS flashback. Sebenarnya ini bukan hal baru karena di beberapa seri sebelumnya juga udah ada. Fungsinya adalah untuk mengupdate BIOS tanpa harus masuk ke BIOS. Enak kan? Lebih gampang dan lebih minim resiko kali ya. Nah, tentang bagaimana caranya, kamu bisa tonton aja di video yang satu ini. Kalau videonya belum muncul, tungguin aja, kamu subscribe dulu dan aktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan. Nah, satu hal lagi yang menarik adalah tentang storage-nya. Tadi kita dibilang ada 4 SATA port. Tapi di sebelah mana? Nggak ada di sini. Karena ternyata SATA-nya dalam bentuk SATA card begini. Jadi kalau kamu nggak butuh, nggak usah dipasang. Tapi kalau emang butuh, tinggal pasang. Trek, selesai. Copotnya juga tinggal tarik doang, kelar udah. Nah, jadi salah satu hal yang paling menarik dari motherboard ini adalah soal storage drive-nya. Yang pertama adalah ini tadi. Ini yang kedua, ding. Yang pertama adalah ini. Untuk mengakali keterbatasan ruang, dia membuat sistem tingkat untuk M.2 portnya. Keren banget. Terus ada satu lagi yang lumayan menarik dari motherboard ini adalah nih, ada lubang 2.
Jadi ini adalah lubang untuk masang cooler. Kenapa kok lubangnya ada 2? Dan apakah dengan dia beralih soket menjadi LGA 1700, apakah kamu nantinya perlu beli cooler baru atau enggak? Ini juga akan saya bahas di video yang terpisah, termasuk nanti bagaimana performance dari CPU Intel Gen 12-nya sendiri. Sampai ketemu di video testingnya.